Haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali kita bisa berhimpun kembali, baik perhimpunan yang terjadi lewat media maupun kita yang berada di ruangan ini. Kita bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Saya akan berbicara tentang Christ Impact atau hidup berdampak Kristus. Kalau kita bicara tentang impact atau sederhananya dampak, dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan. Biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Nah, sekarang kita tentu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Bukan saja cuma mengikut Yesus, tetapi melayani Dia dan melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin bahwa keputusan yang kita ambil itu berdasarkan keputusan ilahi yang kita yakini di dalam kehendaknya, di dalam firman-Nya, karena memang Tuhanlah yang menginginkan kita untuk bisa berada pada situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Seperti tadi sudah saya sampaikan tentang pengertian impact atau dampak, bahwa keputusan kita harus bisa prediksi bahwa menghasilkan hasil yang sangat baik dari sepak terjang, dari tindak tanduk, apalagi dalam pelayanan kita. Bahkan kalau kita yakin bahwa pelayanan kita, kesaksian kita itu adalah keputusan Kristus, maka kita tahu bahwa kalau Yesus Kristus yang telah menjadi pemimpin agung kita, Tuhan kita itu mengambil keputusan, Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan dihasilkan dari keputusannya lewat kita, lewat kehidupan kita, lewat kesaksian kita. Saya teringat tragedi yang terjadi pada bangsa Israel yang dikenal sebagai tragedi Kades Barnea. Pada waktu itu bangsa Israel itu telah melakukan suatu perjalanan yang sangat panjang, kurang lebih 40 tahun. Mereka mencoba bisa memasuki tanah perjanjian. Pada waktu-waktu terakhir dari tahun ke-40 itu, mereka ada sekarang di Kades Barnea, dan pada waktu itu kepemimpinan telah dialihkan kepada Yosua. Maka Yosua, dia tahu dia bisa kepemimpinan pada waktu itu masih di tangan Musa, ya, di tangan Nabi Musa. Dan kemudian dia berbicara kepada bangsa Israel supaya dari antara suku-suku itu dipilih satu orang yang akan menjadi pengintai. Jadi ini sebenarnya yang saya maksudkan, pada waktu mereka telah berjalan dari Sinai, mereka kemudian sudah tiba di Kades Barnea. Mereka seharusnya bisa memasuki tanah perjanjian, tapi Musa mengambil keputusan untuk melakukan pengintaian ke seberang dari Sungai Yordan. Dari akibat keputusan yang keliru yang diambil pada waktu itu, khususnya akibat dari informasi yang sesat dari
10 pengintai itu yang mengakibatkan bangsa Israel harus berputar lagi selama 40 tahun, dan kemudian 40 tahun kemudian baru mereka tiba di tempat yang sama, sudah berganti dengan kepemimpinan Yosua. Dan Yosua lah yang kemudian bisa mengantar masuk. Musa yang telah mengutus para pengintai termasuk Yosua di dalamnya, itu kemudian tidak diizinkan untuk masuk. Jadi itu saya memperbaiki komen saya sebelumnya, bahwa sekarang mereka berada di sana. Lalu kemudian pergilah ke 12 pengintai. 40 hari mereka mengintai, lalu mereka balik. Pada waktu mereka kembali, memang kemudian mereka memberikan informasi bahwa apa yang dikatakan Tuhan tentang tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan itu luar biasa. Mereka membawa bukti-bukti anggur yang begitu luar biasa baiknya, ya, segala sesuatu, madu, susu dan sebagainya, itu benar-benar sama seperti yang Tuhan katakan, bahwa mereka akan tiba pada sebuah tempat, pada satu tempat yang sangat luar biasa, akan menjamin kehidupan mereka. Tetapi kemudian pada waktu mereka diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan apakah sudah bisa memasuki tanah perjanjian, 10 orang ini mengambil satu sikap yang berbeda. Mereka berkata bahwa, wah, tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, walaupun memang begitu bagus dan luar biasa, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang cakap berperang. Mereka punya pasukan-pasukan yang gagah perkasa. Pasukan-pasukan mereka itu adalah orang yang besar-besar. Kalau dibandingkan antara bangsa yang ada di tanah Kanaan dengan kita yang baru keluar dari perbudakan Mesir, itu tidak bisa dibandingkan. Kita pasti akan kalah. Kita tidak bisa merebut tanah perjanjian. Kita tidak bisa berada pada level Kanaan, level tanah perjanjian. Mereka katakan, bahkan membandingkan bahwa mereka itu raksasa-raksasa dan Israel ini sebagai belalang-belalang. Akibat dari pernyataan itu, bangsa Israel itu kemudian menjadi ciut nyalinya. Walaupun 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, itu berusaha dan berjuang dan berkata bahwa kita pasti bisa, kita pasti berhasil untuk merebut tanah perjanjian karena Tuhan telah berfirman dan menyerahkan tanah itu untuk kita. Tapi sayang sekali, yang umum kita ketahui, yang mayoritas selalu menang di hadapan bangsa apabila berhadapan dengan minoritas. Jadi yang mayoritas, yang 10 tentu dianggap sebagai orang-orang yang kredibel, yang kata-katanya bisa dipercaya. Akibatnya bangsa Israel mengambil keputusan, bangsa Israel mengambil keputusan untuk tidak mau menyeberang Yordan dan merebut tanah perjanjian. Dan itu yang kemudian menyebabkan, ya, pengaruh negatif itu mengakibatkan bangsa Israel, ya, harus berputar-putar. Karena Tuhan berkata, karena 40 hari kalian mengintai dan kemudian kamu tidak percaya atas apa yang aku nyatakan kepada kalian, maka dihitung 1 hari 1 tahun hukumannya, maka 40 hari menjadi 40 tahun. Dan itu yang menyebabkan 40 tahun mereka harus berputar-putar sampai seluruh generasi dewasa yang keluar dari Mesir itu tewas. Yosua dan Kaleb itu yang diizinkan oleh Tuhan untuk memimpin generasi baru, generasi yang memiliki kapasitas, yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan memiliki kemampuan untuk maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu kita lihat tentang Kades Barnea, bahwa ada banyak kali kita akibat pernyataan-pernyataan yang mengatakan kita tidak bisa, karena itu dikatakan oleh banyak orang,
oleh teman-teman kita, oleh sekitar kita, akhirnya kita menganggap kita juga tidak bisa. Situasi yang kita hadapi sekarang juga hampir sama. Karena orang bilang tidak bisa, tidak bisa. Ya, apalagi dikontrol secara internasional oleh secara negara, kita tidak bisa lagi membangun persekutuan sebagai orang-orang percaya yang benar. Maka kemudian memang kita tahu tidak bisa. Tapi mari kita melihat pernyataan Tuhan telah berfirman, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikan sekalian bangsa itu muridku, rebutlah bumi, rebutlah orang-orang. Bagaimana caranya? Kita harus mengambil tindakan menyeberang sungai Yordan. Dan ini yang kita lihat tentang impact yang salah, pengaruh yang salah itu bisa membuat kita menjadi tidak berdaya. Dan bisa-bisa Tuhan menghukum kita, gereja Tuhan yang hidup pada hari-hari ini, yang dengan tantangan kita telah di lockdown, dikunci untuk seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dikontrol, cuci tangan saja kita itu harus dikontrol secara internasional oleh WHO. Dan kemudian kalau kita mau bergerak, bagaimana cara kita bergerak? Kita dikontrol akibat ketakutan terhadap virus corona. Itu yang menyebabkan kita seperti tersesat atau kemudian berada seperti di Kades Barnea. Kita sedang membutuhkan Yosua dan Kaleb yang memiliki sikap positif, yang memberi dampak yang positif dengan pernyataan-pernyataan yang dikatakan. Tuhan telah berfirman, Tuhan telah menyerahkan tanah perjanjian itu kepada kami, maka kita pasti bisa merebut tanah perjanjian. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan bersama pada hari-hari terakhir ini. Kita sudah sekian bulan itu seperti terkancing oleh berbagai ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bersyukur ada media-media yang Tuhan izinkan untuk kita gunakan, seperti yang kita gunakan sekarang untuk bisa menyebarkan kabar Injil, kabar kebenaran kepada semua pihak. Semua orang percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Tuhan mempunyai satu keputusan yang luar biasa untuk kita bisa merebut semua orang untuk dibawa kepada kerajaannya. Itu yang Tuhan katakan kepada Kaleb. Ya, Tuhan berkata kepada Kaleb, atau Tuhan berkata lewat Musa dan disampaikan kepada Kaleb pada waktu itu. Tuhan berkata kepada Musa, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyang. Jadi Tuhan selalu mempunyai rancangan-rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, negeri yang baik. Kita jangan kemudian terperangkap oleh situasi yang sulit dan beranggapan kita tidak punya harapan ke depan. Bersama dengan Tuhan kita tetap punya harapan yang luar biasa. Dikatakan di sini, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu. Haleluya, saya ingin kita menjadi Kaleb dan kemudian menjadi Yosua yang akan memimpin orang-orang percaya untuk melihat negeri yang baik. Kita ada pada negeri ini. Negeri ini kalau bersama dengan Tuhan pasti menjadi negeri yang baik. Mari kita membangun kepercayaan bersama-sama. Kita satukan hati dan satukan iman untuk kemudian melihat ke depan kepada apa yang Tuhan ingin katakan. Dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Kenapa? Tuhan berkenan kepada Kaleb, Yosua dan semua anak-anak generasi muda pada waktu itu. Seperti yang dicatat dalam Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai 36 yang saya baca tadi. Dan kalimat yang terakhir saya bisa baca, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Haleluya. Jadi dengan sepenuh hati, saudara sekarang mungkin boleh dirubah. Saudara mungkin sekarang seperti tidak memiliki kesempatan untuk bisa beraktivitas sebagaimana seharusnya. Tetapi mari kita dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Kita yakin Tuhan akan memampukan kita pada ketiganya untuk berada pada suatu perhimpunan yang besar, memasuki tanah perjanjian. Tanah yang baik, sukacita yang besar. Tuhan sedang merencanakan satu kegerakan yang besar pada akhir zaman ini untuk gereja Tuhan. Kenapa itu kita bisa dapatkan? Atau bagaimana kita bisa memiliki satu sikap yang benar dan baik?
Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya kutip pada kalimat bagian B. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita yang di dalam Kristus, kita harus yakin bahwa kita sedang berjalan pada suatu perjalanan yang baru. Dan apabila kita mengikuti perjalanan berdasarkan iman, karena kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan di dalam Kristus, maka kita akan melihat semua yang lama, semua yang mempunyai pengaruh-pengaruh negatif, impact yang tidak bermanfaat, itu akan kita tinggalkan. Dan kita akan maju ke depan berdasarkan keputusan yang benar yang kita ambil. Maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, Tuhan berkata kepada Rasul Paulus untuk sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang benar, jemaat yang akan melakukan perkara-perkara berdasarkan keputusan-keputusan yang tepat, sehingga impact, pengaruh yang mereka bisa hasilkan kepada masyarakat di sekitar itu adalah pengaruh-pengaruh yang positif. Dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, kita berada pada dunia yang sedang dilanda oleh COVID-19, dan kemudian kita berusaha mencari cara untuk kita melindungi diri kita, berusaha untuk dapat terhindar daripada hal-hal yang mungkin diakibatkan oleh virus-virus yang berbahaya itu. Tapi walaupun kita berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu, dan mungkin kita masih tetap harus mengikuti semua protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tapi mari secara iman kita mengambil satu sikap yang baru. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan transform by renewing of your mind. Jadi berubah. Jadi cara berpikir kita tidak harus sama seperti cara berpikir orang-orang dunia yang kemudian dicekam oleh rasa takut yang terlalu berlebihan. Tapi mari kita berubah dengan pembaruan pembaruan pikiran kita, mindset kita, bahwa ini ya, kondisi yang kita hadapi itu merupakan proses yang Tuhan inginkan untuk kita ketahui sedang terjadi dalam hidup iman kita. Bagaikan emas, untuk mendapatkan emas yang murni, dia harus dibakar dengan kualitas kepanasan yang sangat tinggi, api yang sangat tinggi, baru kemudian dia bisa memunculkan kualitas iman yang murni. Sekarang mungkin kita sedang dibakar, tapi jangan kita takut dengan apa yang sedang kita hadapi. Yang berubahlah oleh pembaruan budimu, mindset kita. Kita yakin ini merupakan proses. Pada waktunya kita akan melihat keajaiban-keajaiban kita akan alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ditambah oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus 4 ayat 23-24, saya baca, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Jadi tadi kita sudah melihat tentang bagaimana cara berpikir kita, mindset kita itu harus berubah. Sekarang disebutkan, yaitu kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam bahasa Inggris yang International Standard Version Bible itu disebut to be renewed in your mental attitude. Jadi itu artinya dibaharui pada sikap mental kita. Pikir benar dan baik, tapi mental kita itu harus berubah. Cara hidup kita, kelakuan kita, karakter kita dibangun kembali supaya kita bisa berjalan dengan benar. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Puji Tuhan, Tuhan ingin supaya kita mari secara bersama-sama. Kita harus dibaharui, bukan cuma mindset, tetapi kita punya sikap mental. Itu dibaharui. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 disebutkan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Ini dia katakan, karena kita sudah berubah dalam pola pikir kita, dalam mindset kita, dan mental, sikap mental kita berubah, maka Rasul Paulus katakan itu artinya ternyata kita adalah surat Kristus yang ditulis dalam pelayanan kami. Jadi kita kemudian sudah memberikan satu dampak yang sangat dahsyat sekali. Cara berpikir kita itu pikiran Kristus, berpikir Kristus. Hidup kita itu menjadi kehidupan Kristus. Itu merupakan sesuatu yang bisa dibaca oleh orang lain. Sehingga kesaksian kita di tengah-tengah situasi ini bukan menceritakan tentang rasa takut, ya, ancaman dan ancaman, tapi kita berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang pasti akan menolong dan menyelesaikan masalah kita. Impact dalam 2 Korintus 3:18 Rasul Paulus tambahkan di sini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Bahwa kita telah diubah, ya, telah diubah karena kita telah mengambil keputusan untuk merubah pola pikir kita, untuk terus melihat pada kebenaran firman Tuhan, merubah mental kita, sikap mental kita itu kemudian disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Maka kita melihat kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan, ya, yang kemudian melakukan perkara-perkara besar oleh firman-Nya dan oleh Roh-Nya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang berbeda seperti Yosua dan Kaleb yang berhasil memberikan pengaruh yang positif kepada generasi-generasi muda yang keluar dari Mesir dan orang yang lahir di padang gurun. Lalu mereka memiliki sikap yang sama. Bala tentara baru dan besar yang kemudian dianggap tidak berdaya berhadapan dengan suku-suku bangsa yang ada di Kanaan. Pada waktu mereka masuk Sungai Yordan itu kemudian terbelah. Lalu kemudian tembok Yeriko dirobohkan. Mereka mengalahkan orang-orang dahsyat yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan generasi baru yang mindset mereka telah diubahkan, sikap mental mereka itu telah diubahkan dan disesuaikan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa berkata, we can. Kita bisa. Seperti Daniel sebenarnya seorang muda yang tidak berdaya karena dia sebagai budak dan dibawa ke Babilonia, ya, bersama kawan-kawan, ya. Karena mereka itu adalah orang-orang cerdas. Lalu kemudian raja minta supaya mereka dipilih menjadi mengikuti pendidikan kerajaan, menjadi mahasiswa pendidikan kerajaannya di Babel. Itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Daniel dan kemudian Sadrak, Mesak, Abednego itu menjadi simbol atau gambaran dari orang-orang yang memiliki impact yang sangat dahsyat yang berdasarkan kehendak Allah. Bagaimana itu bisa mereka alami? Itu pada waktu mereka kemudian dibawa untuk kemudian dites, ya, mereka kemudian dapati memang wajar untuk mereka bisa diterima. Tapi kemudian pada waktu mereka akan diberikan menu dan semua suguhan-suguhan yang dianggap bisa memberikan kesehatan secara baik dalam kehidupan semua mahasiswa pada waktu itu, Daniel melihat ada sesuatu yang salah di sini. Dia tidak mau kalau kemudian hidupnya tercemar
walaupun dia diberikan suatu kesempatan yang sangat luas dan luar biasa di kerajaan Babilonia, tapi dia tetap mempunyai pola pikir, ya, dia punya mindset sudah terbangun dan terbentuk, tidak akan mengkhianati iman dan kepercayaannya. Maka itu kemudian dia berkata kepada penjual makanan minuman, mohon maaf, saya tidak bisa makan bersama dengan teman-teman saya ini, sama-sama kami telah mengambil keputusan, kami tidak akan makan dari meja raja. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kemudian dipikirkan oleh tokoh-tokoh ini. Ya, mereka hanya anak-anak muda biasa sebenarnya, tetapi mereka ingin supaya Tuhan tetap yang diunggulkan. Amen. Mereka tidak ingin bahwa mereka yang tadinya percaya kepada Tuhan dan melakukan semua pola hidup mental yang benar dan kemudian diubahkan untuk kemudian beralih memiliki mental dan sikap Babilonia. Mereka bilang, mohon maaf, ini penjual makanan minuman itu kemudian menjadi ketakutan sebab raja memberi instruksi untuk jamin makanan mereka, kehidupan mereka, supaya mereka tetap sehat. Daniel kemudian berkata, jangan khawatir, beri kami waktu 10 hari, berikan kami air biasa dan kemudian sayur. 10 hari saja, ya. Setelah 10 hari, jangan kalian mendesak untuk menerima makanan dari meja raja, kami bisa mendapatkan makanan sendiri. Maka itu diuji mereka 10 hari. 10 hari kemudian, ya, ternyata bahwa apa yang dikhawatirkan oleh penjawat makanan dan penjawat minuman itu berubah. Dalam Daniel 1 ayat 20, ya, ditulis begini, dalam tiap-tiap hal yang membutuhkan kebijaksanaan dan pengertian, didapatnya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Oh, haleluya. Mereka membangun suatu konstruksi iman yang kokoh dan kuat, tidak gampang diombang-ambingkan. Tetap mereka konsisten dalam keyakinannya. Sejak mereka dari Yerusalem, mereka percaya Tuhan berdaulat atas hidup ini. Mereka tidak mau dicemarkan oleh Babil dan sebagainya. Dan itu mereka katakan, kami tidak akan makan apa yang disodorkan dari meja raja. Saya ingin sikap mental kita, ya, dengan pola pikir yang baru itu kemudian kita tidak gampang lagi dipengaruhi oleh berbagai hal yang dari dunia. Kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Disebutkan bahwa mereka artinya 10 hari, dan itu adalah luar biasa. Dan akibatnya Daniel mendatangkan satu impact positif yang sangat dahsyat di seluruh Babilonia. Mereka itu adalah budak, tapi kemudian Tuhan telah beracara begitu rupa dengan sangat luar biasa, sehingga kemudian mereka diangkat, ya. Mereka diangkat oleh Tuhan. Mereka kemudian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada mereka, mengembangkan kecerdasan yang ada pada mereka. Dan Daniel, ya, kemudian dikatakan berhasil memuliakan Allah, dan dikatakan di sini, lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah mereka dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana yang ada di Babel. Haleluya. Kita lihat bagaimana Daniel itu kemudian diubahkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan ke next level. Bukan cuma dia menjadi orang dengan kerohanian yang sangat tinggi, tapi dia mampu untuk mengelola sebuah negara besar. Dia menjadi orang ketiga yang paling berkuasa berada di Babel, mungkin sebagai perdana menteri. Jadi orang yang akan mengelola kerajaan, yang akan bertanggung jawab kepada raja bahwa semua yang dilakukannya itu berhasil. Dan itu boleh dikata merupakan hal yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat pada Daniel dalam memberikan suatu high impact dalam kehidupan bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam pelayanannya dia membuat nama Tuhan diagungkan di kerajaan Babel.
Dan itu tidak gampang-gampang. Itu berlangsung selama 70 tahun pada dua negara besar. Setelah Babel dikalahkan oleh media Persia, Daniel masih berada pada posisinya. Dan itu sebenarnya mustahil seorang pemerintah pada sebuah negara yang ditaklukkan, seluruh pemimpin itu biasanya dibantai atau dihukum seumur hidup di ruang bawah tanah. Tetapi Daniel tetap berada pada posisinya. Kenapa? Impactnya sangat dahsyat dan luar biasa. Kita membutuhkan Daniel, membutuhkan Yosua dan Kaleb, membutuhkan orang-orang yang memiliki mindset yang benar tentang kebenaran ilahi, tentang posisi kita sebagai orang percaya. Kita membutuhkan orang-orang yang berubah sikap mental, supaya kemudian kita akan bukan saja bisa melayani Tuhan dalam pelayanan seperti yang biasanya kami kerjakan, tapi bisa berada pada posisi-posisi strategis pada sebuah bangsa. Dalam bisnis kita kemudian diangkat oleh Tuhan, dalam pekerjaan kita akan dibuat oleh Tuhan berhasil, karena itu akan mendatangkan pengaruh yang impact, supaya orang akan mengakui Allah kita adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Christ impact. Tuhan berkata, bagaimana kita bisa kemudian diketahui, bisa menjadi seorang yang dianggap memiliki pengaruh. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Setelah dia berkata, kamu adalah garam dunia, dia berkata, kamu juga adalah terang dunia. Jadi dia berkata pada dua hal yang mempunyai pengertian-pengertian tentang bagaimana style of living kita pada akhir zaman ini. Supaya kita bisa mendatangkan pengaruh, maka kita seperti pertama harus menjadi seperti garam. Garam itu adalah satu benda yang putih, yang selalu bertaburan di tepi pantai, yang kemudian diambil diolah menjadi garam dapur atau garam organik yang lain. Itu semuanya putih. Dan ini menggambarkan tentang bagaimana kita, kalau kita akan memberikan dampak yang benar, maka kehidupan kita itu harus putih. Kita dikuduskan oleh Tuhan, kita melakukan apa yang benar. Yang berikut, bahwa garam itu menuburkan. Pada tanah-tanah yang biasanya kurang subur, itu biasanya akan ditaburi garam, supaya tanah itu menjadi gembur dan subur, dan kemudian tanaman bisa bertumbuh. Dan itu adalah kita akan berdampak dengan bagaimana banyak orang dapat dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan bagaimana gereja Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah sehingga mendatangkan berkat bagi banyak orang. Garam juga antiseptik, yaitu bahwa dia bisa menghindarkan kita dari beberapa jenis penyakit, ya. Antiseptik, dia akan menangkal semua serangan-serangan virus tertentu. Dan kita bersyukur bahwa kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan oleh firman-Nya, maka kita tidak mudah akan dipengaruhi oleh berbagai virus-virus duniawi yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang undur dari Tuhan. Yang terakhir tentang garam itu adalah penyedap makanan. Ya, di mana orang percaya itu ada, orang semua akan senang menjadi penat. Memang banyak orang yang mungkin akan tidak suka kita, tetapi kita tetap menjadi garam yang bisa kemudian memberikan sesuatu keenakan, kesedapan yang bisa membuat orang senang dan bisa kenyang. Itu adalah garam. Tentu ibu-ibu sangat mengerti tentang fungsi garam pada waktu mereka sedang memasak. Mereka harus taburkan secukupnya garam pada setiap ikan, lauk pauk yang mereka masak, dan kemudian orang akan menikmatinya. Yang kemudian juga Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Itu merupakan style living yang lain, bahwa kita harus terbuka seperti terang. Dia akan terbuka dan memberikan sinar. Terang juga membimbing kita menjadi orang yang bisa membimbing orang lain kepada Kristus. Dan kita harus berkata jelas dan benar, semua orang bisa tahu kita sebagai surat yang terbuka. Dan terang itu adalah membawa pengharapan. Ini adalah style of living. Dan kalau kita ingin mendatangkan pengaruh yang kuat, maka kita akan menjadi tanaman yang berhasil.
Ya, firman Allah itu bagaikan benih yang ditaburkan di dalam hati kita. Kalau kita mempunyai posisi hati yang subur, Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu ia menabur dalam Matius 13 ayat 4 dan ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Oh, haleluya. Kita ingin supaya kita bisa berbuah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan dan kemudian terus memberikan dampak? Tuhan berkata, kamu akan beroleh kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, dan seterusnya dan seterusnya. Kisah 1:8. Ini Roh Kudus dan firman Tuhan sangat berpengaruh pada kehidupan kita, sehingga ada impact yang baru, Christ impact, atau hidup yang berdampak Kristus. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, sehingga kami bisa berubah dari situasi yang tidak memberikan pengaruh yang baik, dan kemudian berubah menjadi orang yang dapat memberikan pengaruh yang positif dan baik bagi banyak orang. Supaya bersama-sama kami akan maju menyeberang Yordan yang penuh dengan berbagai hal yang sulit, dengan kondisi yang tidak mengenakan, tapi kami boleh menyeberang dan tiba di seberang, dan kami merebut kemudian tanah perjanjian. Kami naik level pada level yang luar biasa, level sebagai orang-orang yang menang dengan impact yang sangat besar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.